Hari itu, tanggal 18 Januari 2021, di dalam sebuah mobil yang melaju dari kota Bristol, Inggris ke Dundee, Skotlandia, terjadi sebuah percakapan antara dua orang bersaudara. Sang kakak Sheila berada di Filipina, sedangkan adiknya Benny Lynn sedang dalam perjalanan bersama putri kecil cantiknya menuju Dundee di Skotlandia untuk berakhir pekan di sana. Kedua saudara perempuan itu telah terpisah selama 18 bulan sejak Benny Lynn pindah ke Inggris. Namun mereka tetap dekat dan berbicara setiap hari, meskipun perbedaan waktu antara Inggris dan Filipina adalah 8 jam. Selain Benny Lynn dan putri kecilnya, ada juga seorang gadis berusia sekitar 7 tahun di dalam mobil itu. Mobil itu disopiri seorang laki-laki kurus tinggi ceking dengan kepala agak botak. Sheila dalam percakapan dengan adiknya meminta agar dia bisa berbicara dengan sang sopir yang merupakan teman baru adiknya itu. Dan tak lama kemudian, dua orang itu pun terlibat dalam sebuah percakapan yang panjang. Kepada Sheila, pria itu mengatakan bahwa dia pernah tinggal di Jepang bersama istri dan anak-anaknya yang berkebangsaan Jepang. Tetapi pernikahan mereka berakhir dan dia dideportasi kembali ke Inggris pada tahun 2019. Di akhir percakapan, Sheila meminta pria itu untuk menjaga adik dan keponakan kecilnya. Siapakah teman barunya Benny Lynn ini? Dia bernama Andrew Innes yang lahir pada bulan Juni 1970. Dia bersekolah di Akademi Alpha, lalu melanjutkan studi di Universitas Aberdeen dan kemudian bekerja di bidang game komputer untuk beberapa perusahaan di Dundee. Andrew Innes bergabung dalam 34 situs kencan, termasuk salah satunya yang bernama Filipino Cupid, yang juga digunakan oleh Benny Lynn untuk mencari teman. Mereka langsung akrab dalam beberapa minggu, dan laki-laki itu mulai berani meminta foto-foto intim dari Benny Lynn, namun wanita itu dengan tegas menolaknya. Dia juga meminta Benny Lynn untuk bekerja dengannya di Dundee sebagai manajer hubungan masyarakat dengan gaji 1.000 pound sterling per bulan atau sekitar 20 juta rupiah. Tetapi Benny Lynn mengatakan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu dari kotanya di Bristol. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu langsung di Bristol di kotanya Benny Lynn, di mana Andrew harus menyetir sejauh 700-an kilometer dari kotanya di Dundee yang saat itu masih lockdown untuk mengunjungi Benny Lynn di Bristol. Dalam sebuah percakapan dengan kakaknya Sheila, Benny Lynn sempat bercerita tentang teman barunya itu, bahwa Andrew kelihatan seperti pria yang baik dan peduli, sehingga Sheila pun meminta adiknya untuk memberi kesempatan kepada Andrew untuk lebih dekat kepadanya. Benny Lynn Burke lahir pada bulan November 1995 di Filipina. Pada tahun 2015, Benny Lynn yang memiliki tinggi badan 137 cm bertemu dengan Lexington Burke, seorang pemilik tanah dari Inggris yang hampir 40 tahun lebih tua darinya di sebuah situs kencan. Mereka lalu menikah di Samar, Filipina pada bulan Juli 2018 dan putri mereka Jelika lahir pada bulan berikutnya. Pada tahun 2019, pasangan ini pindah ke Inggris dan tiba pada 20 Agustus, tepat di hari ulang tahun pertama Jelika. Namun sayangnya, pernikahan mereka kandas hanya beberapa bulan sejak kepindahan mereka dari Filipina. Benny Lynn lalu pindah ke apartemennya sendiri di Kingswood, sekitar 5 km di luar kota Bristol. Dia kemudian bekerja di panti jompo dan menjual penyedot debu mobil secara online. Kita kembali ke perjalanan mereka ke Dundee, Skotlandia. Benny Lynn, Jelika, dan seorang anak lainnya tiba di rumah Andrew Innes di Dundee pada malam hari, Kamis 18 Februari 2021. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat,
tanggal 19 Februari. Sebelum berangkat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Dundee, Penny Lynn menelpon kakaknya Sheila dan menunjukkan keadaan rumah Andrew. Siapa menyangka bahwa ternyata itu adalah percakapan terakhir dua kakak beradik itu. Karena setelah hari itu, Penny Lynn dan putri kecilnya Jelika hilang bagai ditelan bumi. Pada keesokan harinya, Sheila yang tidak bisa menghubungi adiknya mulai gelisah. Hingga di hari Senin, Sheila menerima pesan dari Andrew Innes yang mengatakan bahwa Penny Lynn dan Jelika berada di Glasgow bersama seorang pria lain yang Penny Lynn temui secara online. Dia mengklaim bahwa Penny Lynn ingin bersembunyi di rumah laki-laki itu karena ayah Jelika ingin merebut hak asuh atas putrinya dan ingin Penny Lynn dideportasi ke Filipina. Dia juga mengatakan bahwa Penny Lynn aman di Glasgow dan telah membuang ponselnya karena ingin bersembunyi dari pihak berwenang. Ketika Sheila memohon untuk berbicara dengan Penny Lynn, Andrew menjawab, "Saya pikir dia akan menghubungimu setelah dia tenang." Sheila tidak percaya dengan penjelasan Andrew. Dia lalu mengirim pesan pada Andrew. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi Penny Lynn di Messenger dan bertanya, "Pak, bisakah Anda memberitahu saya bahwa saudara perempuan saya masih hidup?" Dengan nada yang menakutkan, Andrew Innes menjawab, "Skotlandia adalah negara yang sangat damai. Kami hampir tidak memiliki kejahatan sama sekali. Tolong cobalah untuk tidak khawatir. Saya yakin saudara perempuan Anda dalam keadaan aman." Andrew Innes kemudian mengatakan kepada Sheila bahwa dia akan menghapus semua data dari handphone dan komputernya karena dia tidak ada lagi hubungan dengan Penny Lynn. Dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan masalah yang dialami Penny Lynn dengan mantan suaminya. Pada tanggal 1 Maret 2021, 2 minggu setelah Penny Lynn dan Jelika meninggalkan Kingswood, mantan suami Penny Lynn, Lexington Burke, yang hari itu ingin menjemput Jelika putrinya, karena hari itu merupakan gilirannya untuk bersama putrinya itu, mendapati apartemen Penny Lynn kosong. Dia lalu mencoba menghubungi Penny Lynn lewat telepon, namun ponselnya juga tidak aktif. Merasa ada yang tidak beres, Lexington lalu melaporkan perihal tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Pada hari Jumat tanggal 5 Maret, polisi di Inggris memiliki informasi bahwa Penny Lynn mungkin berada di kota Dundee pada minggu sebelumnya. Hingga rekaman CCTV antara Dundee dan Bristol pun kemudian diteliti, yang terbukti bahwa Andrew Innes terlihat di CCTV di sebuah supermarket di Bristol. Mereka telah mengidentifikasi mobil yang melakukan perjalanan pulang pergi dari Dundee ke Bristol selama lockdown. Petugas polisi Dundee kemudian mendatangi rumah Andrew Innes dan melihat mobil tersebut terparkir di jalan masuk depan rumahnya. Kepada polisi, Andrew Innes mengatakan bahwa dia membawa Penny Lynn dan 2 anak ke kota tersebut, tetapi mengklaim bahwa mereka sekarang berada di Glasgow. Andrew menolak untuk membiarkan petugas masuk ke rumahnya dengan alasan bahwa dia sedang isolasi mandiri dan anak perempuannya baru saja keluar dari kamar mandi. Lewat jendela, petugas melihat gadis itu yang diklaim Andrew sebagai putrinya ternyata sedang duduk menonton televisi. Polisi lalu memaksa masuk dan mendapati keadaan rumah yang sangat berantakan. Terlihat lantai dapur yang sedang direnovasi dan beberapa keramik baru telah dipasang Andrew, namun sebagiannya masih belum selesai dikerjakan. Gadis kecil yang diklaim Andrew sebagai anak gadisnya, setelah ditanya polisi, mengatakan bahwa dia bukanlah anak Andrew Innes. Saat petugas bertanya di mana Penny Lynn dan Jelika berada, Andrew Innes menjawab, dia telah menghilangkan nyawa mereka dan telah dia kubur sekitar 1 meter di bawah lantai rumahnya. Setelah Andrew Innes ditahan, polisi kemudian melakukan penggalian di lantai dapur rumahnya di Troon Avenue. Petugas akhirnya menemukan tubuh ibu dan anak itu berada dalam 1 kantong plastik sampah berwarna hitam. Ayah Penny Lynn, Benedicto Aquino, mengatakan
bahwa dia merasa sangat hancur setelah diberitahu berita tersebut. Mengapa dia dibunuh di Dundee? Katanya, anak perempuan saya tidak suka berkelahi. Dia baik hati, takut akan Tuhan, dan ramah. Mengapa melakukan itu padanya? Betapa kejamnya dia membunuh anak yang tidak berdosa. Saya dari Dark Pink Diaries turut berduka atas apa yang menimpa Benny Lynn dan bayinya. Semoga keluarga tabah menghadapi cobaan ini. Amin. Hampir 2 tahun setelah pembunuhan, Ines menjalani persidangan di pengadilan tinggi di Edinburgh. Keluarga Benny Lynn, termasuk Sheila dan Benedicto, terbang dari Filipina untuk mengikuti persidangan. Begitu juga ayah Celica, Lexington Burke. Di dalam persidangan, Andrew Ines memberikan kesaksian yang berbelit-belit, penuh drama yang berkesan mengundang simpati kepada dirinya. Seolah-olah dialah yang patut dikasihani. Dia mengatakan, saat berada di dapur, wajah Benny Lynn yang sedang mempersiapkan makan malam itu tiba-tiba terlihat seperti kedua istrinya yang telah mengkhianatinya dan meninggalkannya. Dia juga menyalahkan obat steroid yang dia minum yang diberikan dokter karena kesehatan mentalnya yang terganggu. Namun psikolog forensik Dr. Gordon Cowan kemudian mengatakan kepada pengadilan bahwa dia yakin Andrew Ines tidak sedang mengalami gangguan saat dia melakukan kekejian itu. Dalam persidangan terungkap juga bagaimana Andrew Ines menulis persyaratannya di situs kencannya. Dia menulis bahwa dia mencari wanita muda berusia sekitar 20-an tahun yang memiliki anak balita. Jadi tujuan sebenarnya si Andrew Ines ini bukanlah wanita yang dia kencani itu, namun anak balita dari si wanita itu. Maaf ya teman-teman pendengar, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang kekejaman si Andrew Ines ini kepada sang balita, karena terlalu sedih untuk didengar. Selama persidangan, kejahatan Andrew Ines terlalu mengerikan untuk dijelaskan di ruang sidang, tetapi para juri harus mendengarkan semuanya agar bisa memberi keputusan. Bahkan pada saat Andrew Ines berbicara untuk membela dirinya sendiri, beberapa dari para juri memalingkan wajah mereka dan tidak mau melihat wajah si Andrew Ines ini. Juri tidak memerlukan waktu lama untuk menyatakan dia bersalah atas kejahatannya tersebut. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan harus menjalani minimal 36 tahun sebelum dia dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Keluarga Benny Lynn ingin agar dia dikenang sebagai ibu yang baik dan penuh perhatian, yang datang ke Inggris untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Sekelompok teman Benny Lynn dan Celica berkumpul di Brandon Hill Park di Bristol untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Mereka bertemu di rumput di bawah Cabot Tower, tempat di mana mereka pernah menikmati piknik bersama. Lilin dan bunga diletakkan di atas selimut merah di tanah, bersama dengan foto-foto, boneka beruang, dan papan nama. Balon putih yang diikat di pohon terdekat bertuliskan, "Kau dicintai, kau dirindukan, kau dikenang." Teman-teman pendengar semua, demikianlah kisah kita dari Britania Raya. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk si Andrew Ines ini? Silahkan tuangkan komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Saya Ina dari Dark Pink Diaries mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kisah nyata kriminal selanjutnya. Bye-bye.